Selamat siang warga Wakanda, nonton binatang di lapangan orkes. Selamat datang di Komputama Media Podcast. Tepuk tangan. Sebelumnya saya ada quotes nih buat kalian ya. Kamu itu tidak bisa menjual apa yang tidak kamu percayai. Dan kalau kamu percaya pada sesuatu, maka jangan takut untuk mengatakannya. Maka dari itu, kalau kalian ingin memasarkan sebuah produk, kalian harus percaya dulu nih sama produknya. Produknya ini bagus atau enggak gitu. Oke, jadi di narasumber kali ini kita bakal ngomongin soal pemasaran. Beri tepuk tangan yang meriah kepada Salma Nur Husna. Halo. Pertanyaan basa-basi dulu ya seperti biasanya sebelum mulai ke inti topiknya. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik. Alhamdulillah. Saya? Ya, gimana kabar kamu? Ya, gitulah ya. Insya Allah baik. Mungkin pertama-tama kita kenalan dulu nih ya sama kakak yang satu ini. Coba kenalin diri. Halo, saya Salma Nurusna dari kelas 12 BDP 1. Kelas 12 BDP 1. Iya. Yang full aja, yang full. Saya Salma Nur Husna, 12 BDP 1, ranking 1. Itu. Ya. Ranking 1. Terus apa? Pernah ikut MPK? Ya, pernah ikut MPK ya? Pernah. Itu dulu kapan ikut MPK? Waktu sebelum kapan ya? Kelas 12, udah kelas 12. Kelas 12 udah full, udah full nggak ada MPK? Pertengahan. Iya. Oh ya udah dihapus ya? Udah. Udah dihapus, bukan dihapus sih sebenarnya, nggak dilanjutin. Iya, nggak dilanjutin. Gitu. Boleh nih ya dilanjutin ya supaya Kak Salma ini ada kegiatan gitu. Udah mau lulus. Oh udah mau lulus ya. Oh iya mau lulus ya. Iya. Pertanyaan pertama mengenai PMS. Boleh tahu nggak sih apa itu PMS? Atau Kak Salma tuh bukan PMS ya? Iya. BDP bukan, ya? BDP. BDP itu apa? BDP itu bisnis daring dan pemasaran. Kalau sekarang itu kan jadi pemasaran. Pemasaran itu kayak kegiatan promosi produk itu, baik online maupun offline. Kalau kakak kan bisnis daring dan pemasaran tuh, jadi tuh ada kegiatan online sama offline-nya. Kalau pemasaran doang? Ya sama, kegiatan mempromosikan produk gitu. Oh, bedanya mungkin kalau BDP itu sangat spesifik ya, online dan offline. Cuma kalau pemasaran kan secara umum gitu kan ya. Gitu. Oh, kenapa kok kakak mau ikut? Kenapa tertarik gitu memilih pemasaran jadi tujuan karirnya Salma kamu? Dari kelas 8 MTS itu udah tertarik sama dunia pemasaran. Kayak aku tuh seneng banget kayak jualan-jualan online gitu. Oh jadi udah punya bisnis online dari dulu? Iya, dari kelas 8 udah nyoba-nyobanya kayak hitung di WhatsApp gitu. Jadi awalnya dari kelas 8 suka jual-jualan gitu. Terus ternyata banyak yang pesan, yang beli. Ya, alhamdulillah sih. Alhamdulillah. Terus jadi tertarik buat ngembangin bisnisnya. Ya betul. Sekarang masih bisnisnya? Jarang-jarang sih sekarang mah. Jarang. Iya, jarang. Kenapa nggak lanjutin? Apa sih? Kenapa nggak difokusin? Oh ya, sibuk sih. Soalnya waktu kemarin kan kelas 12 kan sibuk ujian gitu. Kalau misalnya ya bisa sih disambi, tapi gimana ya, kayak kalau COD gitu berat rasanya gitu. Oh, jadi sistemnya COD, Iya, COD. masih lingkupnya lokal ya berarti soalnya ya? kan online gitu. Juga kan kalau online tuh mencakup jangkauannya yang lebih luas. Jadi kemana-mana pun orang-orang bisa lihat snap aku gitu, terus pesen. Nanti kan nggak tahu rumah dia di mana gitu, kan harus COD. Gitu. Oh, kirain aku kayak kakak itu punya kayak di Shopee, di Tokopedia, terus nanti jual dikirim kemana, bukan berarti ya? Oh, belum. Bukan dropship juga kan? Oh, bukan. Bukan dropship. Berarti dulu awal kelas 8. Iya, kelas 8. Jawabannya. Kalau milih Komputama, emang Komputama yang cuma ada pemasaran atau sekolah lain ada? Ada yang lain juga kayak Gipo juga ada. Oh, ada ya. Nggak apa-apa lah ya diomongin sedikit. Nanti di bip. Itu juga ada. Tapi kenapa pilihnya Komputama? Udah tertarik aja ke sini juga, dulu kan lirik saya di sini juga. Oh, jadi liriknya umur berapa dulu? Dia tahun berapa sih ya? 2017 kalau nggak salah. Oh 2017. Iya. Oh, berarti tertarik juga karena liriknya juga
Tapi kalau selain itu, kenapa pilihnya komputer? Ya nggak tahu kenapa kayak serak aja ke sini gitu. Seratnya ke sini ya? Iya. Bilangin lagi nih. Kalau ke Bib ya. Kalau ke sana kayaknya kurang ya. Emang enakan di sini Iya, sih. betul. Oh iya guys, balik lagi nih. Seperti yang sudah saya bilang di podcast sebelumnya, kalau pendaftaran di Komputama itu udah dibuka PPDB ya. Pendaftaran PPDB udah dibuka. Nah, kalian bisa langsung aja yang mau masuk Komputama, langsung datang ke Komputama bisa kok. Dari hari Senin sampai hari Sabtu dibuka. Nanti ada yang jaga di sini. Tinggal bilang aja ke Pak Satpam, Pak, saya mau masuk Komputama yang sangat keren ini. Gitu. Jilat-jilat ya. Atau kalau misalnya kalian, aduh, aku rumahnya di Cipari nih, atau aduh, aku rumahnya di Karangpucung, capek banget kayaknya kalau ke Komputama jauh gitu kan ya. Bukan cuma, maksudnya kalau mau daftar gitu atau sibuk, kalian bisa klik link yang ada di bawah ini. Jadi simple banget kalau mau daftar Komputama, cuma tinggal klik link, udah masuk Komputama. Meskipun belum masuk gedungnya, minimal udah ada namanya gitu di data. Gitu. Balik lagi ya ke pemasaran. Pemasaran itu cuma masarin produk atau ada masarin hal-hal lain sih gitu. Kalau di pemasaran itu spesifiknya. Kalau di sini ya lebih ke produk sih gitu. Nanti kita tuh kayak ditentuin satu produk atau enggak kita milih satu produk sendiri, nanti kita pasarin lewat kebanyakan lewat Facebook sih, ya marketplace. Facebook Ads gitu. Ya, marketplace sama fanpage gitu. Oh, marketplace ya. Iya. Itu apa tuh marketplace? Itu sama aja kayak situs belanja online gitu, cuma kan di situ bisa menjangkau lebih banyak. Terus kalau di fanpage itu kayak kita bisa gabung-gabung grup bisnis online juga gitu. Kayak jual beli musang majenang. Gitu. Ya kan? Gitu. Ya enggak juga gitu. Oh, enggak juga. Enggak juga. Terus fanpage-nya apa biasanya? Ya tuh ya sama kayak marketplace gitu, bisa upload barang, cuma nanti kan kayak halaman itu loh, kayak halaman Facebook gitu. Nambah-nambahin caption gitu. Jadi belinya kayak bukan kayak Shopee gitu tapi kayak chattingan gitu ya, COD Iya, nanti jadinya. Tanya-tanya dulu. Oh, bentuk barangnya. Oh, begitu. Dulu juga aku pernah jual di marketplace kali. Facebook. Iya. Jual kipas bekas. Kipasnya udah mati. Ya enggak berjual. Tapi ada yang beli loh. Apa ya? Ada yang beli. Kipas mati ada yang beli 100.000. Alhamdulillah tuh pas itu. Kalau misalnya nih, kakak kan denger ikut PMR juga. Iya betul. Ya. Mungkin di sini ada yang mau masuk PMR juga, masih kelas 9 dan kebetulan udah masuk juga nih, udah klik link di bawah nih. Misalkan ya, ceritanya kamu udah klik link di bawah. Terus kamu, ternyata di Komputama ada PMR juga loh. Nah, coba jelasin PMR di Komputama tuh gimana sih? Ya gimana ya? Mulai dari itunya deh, kegiatannya biasanya ngapain? Oh, kegiatan tuh biasanya ada diatur jadwal di UKS gitu. Nanti ganti-gantian siapa yang jaga. Nanti kalau ada yang sakit ditanyain sakit apa gitu. Nanti dikasih obat. Ya pertolongan pertama gitu. Pertama. Iya. Ditanyain gitu kan? Iya ditanyain. Misal, aduh, udah gini-gini orang terus, kamu sakit apa? Kalian nggak bisa lihat ya. Dengkul saya yang sakit. Kepala saya. Ya harus ditanyain ya. Karena kan nggak boleh kita asal ngasih obat gitu. Ternyata misal kita ngasih obat lambung dia sakit dengkul kan. Gimana kan? Emang harus ditanya. Kalau tertarik masuk PMR kenapa? Emang dari SMP kan udah ikut PMR? Sebenarnya enggak sih, dari MTS tuh nggak pernah ikut PMR, cuma ya itu di sini ikut organisasi gitu, terus nyoba masuk PMR juga. Ini nambah wawasan juga sih, soalnya kan dulu belum pernah PMR tuh kayak apa gitu. Oh kirain pengen jadi dokter. Biasanya ada orang tuh masuk PMR pengen jadi dokter. Aku juga pas itu mau pengen ikut PMR tuh udah nggak bisa ya, saking banyaknya ya PMR ya. Ya enggak sih, nggak tahu sih. Banyak banget pas itu aku mau ikut PMR. Tapi emang peminatnya banyak sih PMR. Iya. Tapi kesini-sini ya sok berkurang sih. Sok ada yang keluar gitu. Oh iya. Itu perlu diomongin kayak tadi ya. Ya nggak usah. Oh iya. Kalau hobi, kakak biasanya apa? Baca sih, baca buku gitu. Baca buku. Iya.
Buku apa aja? Buku novel atau buku Nggak tertarik ke hal yang itu sih, lebih ke buku pelajaran. hobi itu ya? Iya. Gila hobinya, Cok. Satu kaum sama Nisa nih. Nisa yang kemarin nih. Jadi hobinya baca buku pelajaran. Iya. Apa yang bikin kok mau? Ya mau lah. Itu mempermudah kita kalau misalnya lagi UTS atau UAS. Oh, jadi hobi kakak bisa, aduh, aku capek banget nih mau ngapain ya? Ada buku pelajaran nih. Aku baca deh. Gitu. Iya. Keren banget, guys. Iya, berarti belajar sambil mengikuti passion ya? Passion bukan sih itu ya? Bukan ya? Seneng ya tapi ya? Ya seneng. Seneng ya? Seneng. Nggak ngantuk? Ya kadang-kadang kalau ngantuk ya tidur. Maksudnya sambil baca gitu nggak? Kan ada batas waktunya di jadwal. Oh, biasanya gimana itu? Supaya nggak ngantuk? Kalau misalnya lagi UTS nih contohnya. Kan misalnya hari Sabtu tuh. Nah, minggunya kan libur. Nah, itu sama saya tuh buat belajar misalnya dari jam 7 tuh sampai jam 9 baca-baca ya. Itu belum pemahaman materi tuh, kayak misalnya ngerjain soal dulu apa-apa. Oh. Itu belum pemahaman materi. Bedanya apa tuh? Aku nggak tahu tuh. Ya, maksudnya tuh kayak baru cuma ngerjain soal doang ini. Nah, terus nanti habis zuhur kan tidur dulu tuh. Habis zuhur nanti lanjut lagi sampai asar. Itu juga masih ngerjain soal, masih ngerjain? Iya, soal-soal yang di buku paket itu sama aku biasanya dikerjain semua. Wah. Dan misalnya ada 9 bab tuh, Iya. kalau enggak 12 bab, itu sama aku dikerjain semua. Wih, hari itu tuh? Iya, hari minggunya gitu, satu hari. Nah, nanti habis maghrib itu baru pemahaman materi. Sebelum UTS itu? Iya. Kayak gitu. Pemahaman materinya pas malamnya berarti? Iya, kayak ngafal-ngafalin kata-katanya. Istilah-istilahnya, Istilah-istilah artinya gitu. gitu. Oh, pantesan ranking 1 terus. Ya. Malah ini jawabannya lebih memuaskan ya daripada Kak Kevin kemarin. Kak Kevin jawabannya apa ya kemarin ya? Aku lupa Kak Kevin jawab apa. Katanya, ya belajar aja. Kak Kevin bilang gitu. Ini guys tips ya buat kalian juga yang mau, nggak cuma pemasaran kan ini kan, Ya, semua jurusan kalau mau kayak gini bisa nih. Jadi tadi dari jam 7 sampai jam 9. sampai jam 9 ngerjain tugas, abis itu turu. Abis turu Lanjut ngerjain lagi. lagi. Abis ngerjain malamnya baca. Iya, baca-baca. Nanti aku lakuin deh. Semoga nanti aku jadi paralel 1 ya, bisa ngalahin Mama Serudi. Amin. Amin. Paralel 1. Bede. Kalau itu kan tadi sebelum UTS. Iya, sebelum Kalau UTS. sebelum UAS Sebelum sama kayak gitu. sama kayak gitu juga. Iya, sama. Kalau sebelum ada bedanya nggak atau semuanya sama sebelum ujian kayak gitu semua? Sama sih kalau konsepnya mah. Konsepnya sama. Iya, sama. Cuma tingkat levelnya aja ya yang di misal kalau UAS mas segini, kalau UTS segini. Kalau kemarin apa ya ujian apa? US. Ujian sekolah. Itu lebih PSAJ lagi. itu. Hah? Diganti PSAJ. PSAJ. Kalau belajar sehari-hari gitu gimana? Sehari-hari. Iya. Ya, kalau misalnya lagi nggak ada kayak UTS gitu ya tetap belajar gitu buat keseharian di sekolah juga. Jadi tuh kalau misalnya ada yang tanya kita tahu gitu. Jadi kalau suruh maju atau suruh apa, jadi udah Nggak kaget. Iya. Kalau kaget gimana? Ya, diem lah. Diem. Akhirnya ada kaget khususnya gitu. Oh iya, pas dipilih MPK itu pengen sama diri sendiri atau dipilih? Dipilih. Dipilihin. Iya. Kaget juga nggak? Iya, soalnya kan belum tahu itu apa gitu. Kagetnya gimana? Nggak lucu ya? Ya udahlah, kita ganti lagi yang lain. Kalau buku favorit selain buku lain baca nggak sih selain buku pelajaran? Enggak terlalu suka novel. Nggak novel gitu kayak Atomic Habits, Paling enggak sih. Psychology of Money nggak baca. Enggak. Gue kira buku-buku kayak gitu dibaca. Nah, kakak kan bukan pernah ya, sering jadi ranking 1 katanya dari kelas 9 MTS. Dari kelas 9 MTS. Dulu paralel ya? Iya, di MTS paralel 1. Gila, kelas 9 itu? Iya. Kelas 8-nya? Enggak. Tapi ranking 1? Enggak. Ranking 4. 4. Berarti ranking 1 pas kelas 9 Kelas doang? 9 mendekati ujian. Itu apa tuh yang mengubah kok tiba-tiba pengen jadi ranking 1 gitu? Ya kayak mikir aja, kayak semakin kesini tuh belajar tuh lebih penting gitu.
Jadi itu kayak mengasah kemampuan gitu sampai bisa di titik ini. Emang sebelumnya prioritasnya apa selain belajar? Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak, mungkin kan ada orang yang pas SMP ikut eskul atau pas SMP ikut organisasi. Nggak. MTS itu aku nggak ikut organisasi Oh, apa-apa. nggak ikut sama Nggak. sekali. Itu perasaannya ya jadi anak yang ranking 1 terus dari kelas 9 sampai sekarang ya. Iya. Itu perasaannya ada yang beda nggak kalau kayak jadi menyepelekan kayak apa kalian semua? Nggak. Aku lah ranking 1 atau justru malah jadi lebih serius dan lebih humble. Iya. Nggak, aku nggak pernah kayak gitu sih, kayak misalnya bodo amatan walaupun misalnya udah dapat peringkat gitu. Ya tetap humble aja gitu, kayak biasa aja. Lakuin aja. Malah justru lebih atau Iya, gimana? lebih. Lebih ya. Lebih. Itu gimana sih cara biar konsisten gitu kita belajar gitu? Pintar atur jadwal, atur waktu juga harus konsisten juga. Kayak tadi ya tipsnya ya. Iya. Itu sih sebenarnya keinginan diri sendiri gitu. Kalau orang lain yang ngelakuin tapi karena terpaksa ya nggak bisa juga, harus tetap ada niat juga. Iya sih, emang hobinya itu ya. Iya. Emang beda, hobinya out of the box banget, hobinya baca buku pelajaran. Ngantuk mas? Oke, karena dia udah ngantuk, kita mulai ke nggak ada hubungannya sih, nggak ada hubungannya sebenarnya. Mau tanya, itu jadi ranking 1 tuh termasuk tekanan dari keluarga atau tuntutan nggak sih keluarga menuntutnya? Nggak pernah dituntut. Nggak pernah Itu dituntut. kemauan diri aku sendiri. Bener-bener kemauan diri sendiri. Bener-bener kemauan diri sendiri. Kayak dari dulu tuh nggak pernah ngomong, ayo dong ranking 1 gitu. Ya sebenarnya pengen kayak teman-teman yang lain gitu ya, udah berusaha juga tapi ya gimana lagi, terus ya makin sini makin berusaha ya alhamdulillah dapat hasil yang Nggak, kayak orang tuh tuh sama sekali nggak pernah gitu ngomong berharap gitu anaknya. ya ada sih berharap ya gitulah. Tapi kalau nuntut nggak? Nggak pernah. Enggak. Oh, berarti justru ya triknya itu di situ ya berarti ya, supaya kita tetap happy, Ya jangan terlalu dituntut untuk ranking 1. Seperti itu. yang penting orang tua dukung. 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 Dukungannya bentuknya apa biasanya orang tua? Ya gimana ya, kayak semangat ya, disemangatin terus kalau belajar gitu. Kalau kayak device tertentu gitu dibeliin sama orang tua ada nggak? Nggak, saya nggak pernah minta. Oh, nggak pernah minta. Nggak, tapi dikasih Dikasih. Nah, itu apa biasanya? handphone. Wih. Balap. Kemudian tadinya balap mulu ya. Dulu denger pas kelas 10 selain hobinya baca pernah main game. Iya. Itu gamenya apa ya kalau boleh tahu? Katanya ini game paling terbaik sepanjang masa. Dan sebenarnya malu sih. FF. FF. Di balik ranking 1 paralel kelas 9 jago main FF. Jump shoot. Itu juga ada kan temen sih. Diajakin teman. Iya. Itu sampai rank apa dulu? Platinum. Wah, serius dong itu harus mainnya itu. Ya gimana, udah terlanjur. Dulu kalau main FF suka berisik nggak? Gimana? Suka berisik nggak di voice chat gitu kayak, woi maju, woi. Nggak pernah. Oh ya, berarti bukan tipe anak-anak FF yang seperti itu ya. Bang, give skin dong bang. Skin along. Enggak. Berarti diajakin doang ya. Iya, Itu diajak. hobinya kenapa kok tiba-tiba berhenti main FF padahal udah platinum? Males aja gitu. Oh, malas aja. Nggak ada yang ngajak gitu. Nggak ada yang ngajak lagi gitu. Nggak. Ya ada sih, ada yang suka ngebar gitu. Iya. Nggak mau gitu. Mabar cuy, bayuan. Main FF. Selain main FF apa? Dulu pernah main ML juga sih. Main ML. Rank apa itu ML? Nggak tahu. Nggak tahu. Asal pencet mainnya. Apa? Pakai Balmon baru sampai base udah langsung ulti. Semuanya dipencetin. Enggak ya, tapi kan bareng teman-teman gitu kan yang Iya, mainnya bareng. pasti dia. Oke. FF. Itu salah satu tips untuk jadi ranking 1, guys. Enggak juga. Oh, enggak. Gimana sih kan hobinya kan baca buku ya? Iya. Itu bisa ngilangin stres nggak sih kalau baca buku gitu? Kalau yang suka baca ya ngilangin stres sih. Dopamin ya buat diri sendiri Iya. ya. Baca buku jadi dopamin. Awalnya suka baca buku tuh dari kapan? Dari kelas 9, dari mulai
Awalnya gimana? Emang langsung suka baca buku atau? Awalnya tuh waktu kalau misalnya waktu kelas 9 tuh, Mm-mm. waktu UTS tuh kayak masih bodo amat gitu, cuma dibuka-buka aja gitu. Mm-mm. Terus makin di sini kok makin mikir kayak susah juga kalau misalnya lagi UTS tuh kitanya nggak belajar, kitanya juga nemuin jawaban susah gitu. Nah dari situ aku mikir kayak kenapa nggak diseriusin aja. Nah diseriusin ternyata segampang itu menjawab soal. Oh, jadi enaknya itu dopaminnya tuh muncul pas lagi ujiannya ya justru Iya, ya? iya emang mendekati ujian itu, ujian akhir. Tapi pas lagi bacanya mungkin muncul dopaminnya karena mikir, wah, aku bakal bisa tahu nih nanti kalau aku baca. Jadinya Iya, kayak betul. rasa bahagianya Nah. munculnya di situ ya. Oke oke, aku mulai masuk nih. Nanti abis ini aku baca nih. Baca Wattpad. Oh enggak. Oh tapi baca Wattpad enggak? Enggak Enggak, suka. enggak suka ya. Jadi bener-bener cuma buku Buku pelajaran. pelajaran. Novel pun enggak. Kalau lagi sedih gitu biasanya ngapain, baca buku pelajaran juga? Enggak. Cara ngatasinnya biasanya gimana kalau lagi stres atau lagi sedih gitu? Scroll TikTok. Tidur, makan. Oh, scroll TikTok. Iya. Oh. Jadi di balik sering baca bukunya juga suka scroll TikTok Iya, juga. jangan terlalu ambis. Supaya nanti takutnya capek ya, terlalu Iya, capek. Nanti. Ya kita juga ada luangin waktu buat seneng-seneng lah. Scroll TikTok. Emang scroll TikTok tuh sekarang tuh enak banget ya. Itu Dan kadang nggak kerasa gitu ya. 2 jam. 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam ketiduran. Kalau minat ke depannya itu apa sih, Kakak? Maksudnya kedepannya gimana nih? Ke depannya setelah lulus. Ini kan bentar lagi mau lulus. Minat ke depannya mau ngapain? Kerja. 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 Kerja di mana? Alhamdulillah kemarin udah keterima di PT di Bandung. Apa namanya? Gak apa nih? Enggak apa-apa. PT Lotus Lingga Pratama. Gila. Jadi apa di situ? Kalau itu mah bagian produksi sih, soalnya kayak produksi emas gitu, perhiasan. Oh, widih. Gila cuy. Belum lulus sudah dapat kerja? Wih, alhamdulillah. Niatnya mau tujuan hidup yang pengen dicapai setelahnya kan, kalau besok kan udah ada kerja. Tapi bener-bener tujuan hidupnya tuh mau ngapain ke depannya? Ya kalau kita kedepannya nggak tahu gimana ya. Nggak tahu gimana. Ya intinya mau kerja aja gitu, kayak ngebantu-bantu orang tua. Tapi kalau bener-bener kayak cita-cita, kan contoh kayak aku, cita-citaku adalah menjadi kapiten. Gitu. Cita-cita aku menjadi seorang kapiten. Nah, kalau kakak itu nggak ada? Atau Cita-cita gitu ya. cita-cita? Dulu pengen banget jadi polwan sih. Polwan dulu. Iya dulu. Ya tapi kan, Ganti-ganti sih. nah sekarang pengennya apa? Sekarang pengen jadi apa ya? Pengusaha yang sukses. Independent woman. Ini ada satu pertanyaan yang biasanya aku tanya ke narasumber yang masuk ke sini. Dari selama kakak kecil sampai sekarang udah mau lulus SMA, momen yang paling membahagiakan di hidup kakak itu apa dan kapan? Momen yang paling bahagia itu ya waktu kakak bisa sampai di sini, kayak nggak nyangka aja bisa sampai kayak muter otak gitu loh. Paham nggak? Jadi sadar kalau aku kok bisa sampai sini ya. Dulu nggak pernah kepikirannya. Dulu waktu SD bisa dibilang sih kayak bodoh gitu. Bisa dibilang gitu. Gitu. Wah, sama ya. Bedanya mungkin sampai sekarang ya kalau saya. Enggak juga ya. Bersyukur ya, selalu bersyukur pada Allah. Alhamdulillah. Saya juga nggak nyangka bisa sampai sini. Padahal tadi saya di rumah. Kaget. Gak gitu juga konsepnya. Enggak gitu ya. Oke. Kalau saran buat teman-teman sebelum kakak lulus itu apa? Ya, Yang mau masuk PMS, pemasaran di komputer. itu turutin kata hati kalian aja. Kalau misalnya kita nurutin kata hati, insya Allah kita bisa. Kalau karena tekanan, ya itu. Jadinya nggak ikhlas ya, Iya. nggak rela gitu. Intinya ikutin kata hati aja. Kamu mau gimana, nanti insya Allah kalian bisa terus ke depannya. Oke, siap ya. Oke, mungkin segitu aja ya untuk podcast kali ini. Thank you banget buat Salma Nur Husna atas mau datang ke sininya, mau nerima undangan kita ya. Sama-sama. Dan buat kalian yang di rumah nih, kalau kalian ada pertanyaan
buat narasumber berikutnya, mulai hari ini kalian bisa nitip pertanyaan ke IG kita atau ke kolom komentar di bawah. Nanti kita bakal pilih pertanyaan yang paling menarik atau pertanyaan yang paling kocak. Kocak banget. Cuma laka banget. Nanti kita bakal bacain dan kita tanyain ke narasumber kita yang berikutnya. Oke? See you next time di video-video podcast yang berikutnya. Bye-bye.